Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji dan syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang terus dicurahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kajian live bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala, dengan tema orang terakhir masuk surga dan makanan pertama penghuni surga. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, hingga pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Sebelum kajian ini dimulai, Ana akan bacakan tata tertib selama kajian berlangsung, dan kami mohon untuk semua partisipan untuk mendengarkannya dan memperhatikannya. Yang pertama, check-in menggunakan nama asli. Kemudian yang kedua, semua partisipan wajib mute audio dan video. Kami ulangi dan kami tegaskan, semua partisipan wajib mute audio dan video agar tidak mengganggu kelangsungan kajian pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bisa diketik langsung via chat room Zoom atau pada kolom komen pada Kolbun Salim TV, pada YouTube Kolbun Salim TV. Kemudian yang keempat, boleh bertanya langsung pada Ustadz Syafiq pada sesi tanya jawab jika sudah dipersilahkan oleh host, dan sebelumnya kami mohon untuk raise hand. Dan kami infokan, insya Allah di akhir sesi tanya jawab akan ada sesi pembagian hadiah berupa kitab bagi siapa saja yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan oleh Ustadz Syafiq. Ada 3 pertanyaan, nanti akan diberi hadiah berupa kitab. Mungkin itu mukadimah kajian yang dapat Anda sampaikan, dan selebihnya Anda persilakan pada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, berbincang tentang orang yang terakhir masuk surga. Kita telah mendengar dan mengetahui ketika orang-orang beriman diperkenankan masuk surga, mereka disambut oleh malaikat-malaikat dengan penuh keceriaan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 74. Silahkan dibaca. Nah, surat Az-Zumar ayat 73 74. Tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Dan orang-orang yang bertakwa pada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata pada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Barakallahu fikum. Itulah kebahagiaan yang tak terbayangkan. Tatkala semua diperbolehkan bagi mereka untuk menikmati segala sesuatu yang Allah sediakan di surga. Terus, bagaimana dengan mereka yang belum sampai ke surga? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inni la'alamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku benar-benar mengetahui orang terakhir yang keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk surga. Di sini jamaah rahimakumullah, mungkin kita akan membaca hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan orang terakhir masuk surga. Di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwa maksud hadis Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang terakhir yang melewatin sirat dengan selamat. Kita udah bicarakan bahwasanya orang-orang beriman yang melewatin sirat itu ada 3 golongan. Golongan pertama yang selamat tanpa ada sedikit pun terluka atau tergores dengan api neraka atau pengait-pengait yang ada di sana. Yang kedua, ada orang yang jatuh terjungkal. Sudah dia berada dalam api neraka. Beriman dia. Yang ketiga, orang ini terakhir yang melewatin sirat. Dia terluka-luka, bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan bekas bakaran api, tapi dia selamat. Jadi hadis Abdullah bin Mas'ud ini bisa jadi maksudnya adalah orang terakhir yang masuk surga yang selamat melewati sirat. Adapun orang yang masuk ke dalam api neraka, mereka perlu waktu cukup lama jemaah untuk yang terakhir nanti. Bagaimana dengan syafaat-syafaat malaikat, ya, syafaat para nabi, sehingga yang tersisa nanti adalah syafaat Allah Azza wa Jalla. Dan kembali kepada hadis Abdullah bin Mas'ud. Fayaqulullah lahu idhhab fadkhulil jannah. Lalu dikatakan kepada dia, silakan kau berangkat. Masuklah ke surga. Fayatiha. Maka orang ini mendatangi surga. Fayukhayyal ilaihi annaha mal'a. Dalam bayangan dia surganya ini sudah penuh. Dia masuk ke pintu surga. Dia lihat kok kayaknya semua sudah ada orangnya gitu loh. Nggak ada tempat lagi buat dia. Fayarji' fayaqul ya Rabbi wajadtuha mal'ah. Dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai Rabbku, aku lihat surganya udah penuh. Fayaqulullah Azza wa Jalla idhhab fadkhulil jannah. Silahkan kau masuk ke surga. Fa inna laka mithlad dunya.
bagimu seperti dunia. Wa asyratu amthaliha, dan 10 kali lipat dunia. Allahu Akbar jemaah. Dunia ini yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia sekarang, nanti diberikan kepada satu orang. Bahkan 10 kali lipat. Itu orang yang terakhir masuk surga. Au wa inna laka mithla asyrati amthalid dunya. Dalam riwayat lain yang dikatakan adalah engkau akan mendapatkan yang seperti dunia 10 kali lipat. Orang ini nggak langsung masuk surga. Ketika disuruh masuk dan mendapatkan 10 kali lipat dunia. Apa kata orang ini? Atas kharubi au tadhaku bi wa antal malik. Apakah engkau mengejekku? Apakah engkau memperolok-olokku? Padahal engkau al-malik, kau raja. Gimana kau melakukan itu kepadaku? Kata orang ini. Artinya dia nggak percaya dapat 10 kali lipat dunia, itu nggak percaya. Fayaqul qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidu. Kata Abdullah bin Mas'ud, pada waktu peristiwa Nabi menyampaikan hadis ini, Nabi tertawa sehingga gigi gerahamnya kelihatan. Jarang-jarang tuh Nabi tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Fakana yuqal dzaka adna ahlil jannati manzilah. Dikatakan itu adalah posisi terendah bagi penghuni surga. Derajatnya kayak gitu sih. Bayangin antum sekarang, dunia ini sekarang diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Nanti diberikan kepada satu orang. Ya gimana enggak jamaah? Kalau kita ngelihat bintang-bintang, berapa jumlah bintang-bintang? Katanya miliaran bintang-bintang. Nanti Allah berikan kepada orang terakhir yang masuk surga seperti itu. Itu tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'arifu akhira ahli an-nar khurujan minan nar, rajulun yakhruju minha zahfan." Aku mengetahui orang terakhir yang keluar dari api neraka. Dia keluar dengan posisi merangkak. Di sini jamaah, ini cerita tentang orang yang melewati sirat. Yang sekali-kali dia merangkak. Kemudian dia terjatuh bergelantungan dengan satu tangannya. Nanti naik kembali. Ada yang bergelantungan dengan kakinya. Sampai terakhir dia dapat melewati sirat. Dengan kondisi babak belur lah. Tubuh dia. Fayuqalu lahu intaliq fadkhulil jannah. Dikatakan kepada dia, pergilah engkau, masuklah ke surga. Qala fayadhhab fayadkhul jannah. Lalu orang ini berangkat dan masuk surga. Setelah dia masuk surga, dia lihat kayaknya semua kaplingannya udah ada isinya. Orang udah ambil tempat-tempat mereka. Fayuqalu lahu atadhkuru az-zaman alladhi kunta fihi. Lalu dikatakan kepada orang ini, engkau ingat enggak? Waktu engkau di dunia dulu. Di masa engkau masih hidup di dunia. Iya, aku masih ingat. Fayuqal tamanna. Silakan kau berangan-angan. Engkau kepingin apa? Kan kebayang orang kok di dunia ini melihat rumah bagus, kepingin rumah bagus ya, melihat mobil bagus, melihat kebun yang indah, melihat orang ini diperintahkan untuk berangan-angan sama dia. Apa yang kau inginkan? Fayatamanna. Lalu orang ini mulai berangan-angan. Aku kepingin, dia sebutkan yang dia inginkan. Aku ingin ini, ingin ini, ingin ini. Lalu dalam riwayat lain disebutkan, engkau nggak kepingin ini. Karena dia kan lupa. Oh iya, aku juga kepingin itu. Jadi
perbolehkan bagi dia untuk meminta apa yang dia angankan. Setelah dia sebutkan semua angan-angannya, dikatakan kepada orang ini, lakal ladzi tamannait. Bagimu apa yang engkau angan-angankan. Wa asyratu ad'afid dunya. Dan 10 kali lipat dunia. Wallahi jamaah. Kalau kita ngelihat kayak gini yang Allah sediakan. Benar apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengenal Allah, dia akan semakin takut sama Allah SWT. Semakin berharap untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi SAW tatkala Umar mengatakan kepada beliau, dalam posisi beliau SAW tidur di atas tikar yang membekas di perutnya. Lalu Umar menangis, menceritakan bagaimana Raja Persia, Raja Romawi. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia? Apa urusanku sama dunia? Nggak lama kita di dunia. Innama mathali wa mathalu dunya karakib. Seperti orang yang naik kendaraan, singgah di bawah pohon. Sejenak. Thumma raha wa taraka. Kemudian pergi meninggalkannya. Antum akan jadi orang terkaya di dunia. Punya seberapa banyak dunia? Sepertiga dunia? Setengah dunia jadi milik antum. 2/3. Ini orang terakhir melewati sirat masuk surga dikasih 10 kali lipat dunia. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud yang lainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, akhir man yadkhulul jannah rajulun fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan. Orang terakhir yang masuk surga adalah seorang laki-laki yang terkadang dia berjalan, kadangkala dia merangkak di atas sirat, terbakar oleh api di kanannya atau di kirinya. Setelah dia melewati sirat, dia mengatakan, tabarakalladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, Allah yang banyak berkahnya, banyak kebaikannya, yang telah menyelamatkan aku dari engkau. Laqad a'tanillahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Allah telah memberikan kepada aku sebuah nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Padahal dia orang terakhir masuk surga. Artinya posisi dia nggak ngelihat orang lagi udah. Dia pikir dia dapat nikmat yang nggak pernah diberikan oleh seorang pun. Karena dia selamat dari api neraka. Dia melihat tuh api neraka. Bahkan dia merasakan panasnya neraka. Ingat 3 ilmu. Ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ini orang sampai haqqul yaqin, terbakar dia sama neraka. Kemudian faturfa' lahu syajarah. Dia udah selamat, tahu-tahu ditumbuhkan sebuah pohon yang indah sekali. Apa kata orang ini? Ya Rabbi, adnini min hadhihi syajarah. Wahai Rabbku, dekatkan aku dengan pohon ini. Fali astadhilla bidhilliha wa ashrab min ma'iha. Aku ingin bernaung di bawah naungannya. Aku ingin minum dari airnya. Fayaqulullah azza wa jal. Lalu Allah berkata kepada orang ini, ya ibna Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Wahai anak Adam, jangan-jangan kalau aku kasih kepadamu, nanti kau minta yang lainnya. Nanti dikasih ini, nanti minta yang lainnya. Manusia kan kayak gitu. Sifat manusia seperti itu. Manusia ini ya gak pernah puas kecuali mati. Nanti di surga semuanya akan puas. Karena orang ini belum masuk surga, maka Allah mengatakan kepada dia, nanti kalau dikasih, engkau minta lainnya. Fayaqul, la ya Rabbi. La, enggak minta yang lainnya sudah. Wa yu'ahiduhu an la yas'alahu ghaira. Dia berjanji, bersumpah, aku enggak akan minta lainnya. Udah, aku hanya minta untuk bernaung di bawah pohon itu.
Qala wa rabbuhu azza wa jalla ya'dhuruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaih. Kata Nabi SAW, Allah ya memaklumi ini orang karena dia melihat sesuatu yang gak sabar orang. Makanya kita disuruh menundukkan pandangan di dunia ini karena ada hal-hal yang kita gak akan sabar tatkala melihatnya. Ini orang gak sabar ngelihat itu pohon yang indah. Maka Allah memaklumin dia, fayudnihi minha. Maka orang tadi yang awalnya di dekat neraka jahanam, lalu dia didekatkan dengan pohon itu dan dia bernaung di bawahnya, minum dari airnya. Udah dia menikmatin tuh. Sendirian dia nih. Belum masuk surga. Thumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsan minal ula. Ketika dia sedang menikmatin di sana, tahu-tahu ada pohon lain yang ditumbuhkan. Jadi tinggi, lebih indah dari yang pertama. Lalu apa kata orang ini tatkala melihat sesuatu yang lebih indah? Ingat nih belum masuk surga. Orang ini mengatakan, ay Rabbi adnini min hadhihi asyajarah. Wahai Rabbku, dekatkan aku dengan pohon yang ini. Aku ingin minum dari airnya. Bernaung dengan naungannya. La as'aluka ghaira. Aku enggak minta yang lainnya. Sudah ini aja permintaanku. Fayaqul, ya ibna Adam. Lalu dikatakan kepada orang ini, wahai anak manusia, anak Adam. Alam tu'ahidni an la tas'alani ghairaha. Bukankah engkau tadi sudah berjanji enggak akan minta lainnya? Kata Allah, la'alli in adnaituka minha tas'aluhni ghairaha. Nanti kalau aku kasih yang ini, engkau minta yang lainnya. Enggak sudah ya Allah, kata dia. Enggak sudah, ini terakhir sudah, kata dia. Aku bersumpah enggak akan minta yang lainnya. Maka Allah Azza wa Jalla memaklumin orang ini. Ya, dia melihat sesuatu tadi, enggak tahan hatinya. Lalu diperkenankan bagi dia untuk mendekat pohon ini, bernaung di bawah naungannya, minum dari airnya. Lalu kata Nabi SAW, thumma turfa'u lahu syajaratun inda babil jannah. Lalu diangkat pohon, ditumbuhkan pohon yang tinggi, yang indah di sebelah pintu surga. Yang lebih indah dari dua pohon yang pertama. Apa kata Nabi SAW? Orang ini mengatakan, awalnya dia tahan diri ya, tapi terakhir nggak kuat dia. Dia mengatakan, ay Rabbi, adnini min hadhihi. Ya Allah, wahai Rabbku, dekatkan aku sama pohon yang ini. Aku ingin bernaung di bawah naungannya, minum dari airnya. Lalu, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ibna Adam, alam tu'ahidni? Anak Adam, bukan kau udah janji tadi? Nggak mau minta yang lainnya. Apa kata orang ini? Bala, iya aku udah janji sebenarnya. Tapi ya Rabbi, udah aku nggak minta lainnya sudah. Yang ini aja aku minta. Dan subhanallah, Allah memaklumi hambanya. Bayangkan, kita berbuat dosa, kita minta ampun. Kita berbuat dosa, minta ampun. Terus kita minta ampun, Allah buka pintu ampunan buat kita. Maka nanti nih orang dimaafkan sama Allah SWT. Padahal dia udah janji gak mau minta lainnya. Lalu didekatkan ke pohon yang di dekat pintu surga. Fa'idha adnahu minha. Ketika dia sudah didekatkan di sana, sami'a aswata ahli jannah. Dia mendengar suara penghuni surga. Suara orang yang senang dan berbahagia. Apa kata orang ini? Ay Rabbi, adkhilniha, wahai Rabbku, masukkan aku ke surga. Gak malu dia jemaah. Memang kita nggak boleh malu minta sama Allah SWT. Ini orang akhirnya minta dimasukkan ke surga. Ya ibn Adam. Gimana kata dia?
Engkau dari tadi janji nggak mau minta lain, nggak mau minta lainnya. Sekarang engkau minta dimasukkan ke surga. Lalu apa kata Allah kepada dia? Ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Engkau mau aku kasih dunia seperti dia? Double. Qala ya Rabbi, wahai Rabbku, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, gimana engkau mengejekku? Padahal engkau Rabbul Alamin. Kau pemilik alam semesta ini. Fadhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tertawa jemaah. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan kepada para sahabatnya, Ala tas'aluni mimma adhak. Apakah kalian tidak bertanya kepadaku apa yang menyebabkan aku tertawa? Faqalu mimma tadhak. Mereka mengatakan, apa yang menyebabkanmu tertawa? Hakadha dhahika Rasulullah SAW. Seperti ini Rasulullah SAW tertawa. Faqalu mimma tadhak ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat bertanya, dari apa engkau tertawa hai Rasulullah? Alaikas salatu wassalam. Qala min dhahiki Rabbil Alamin. Dari ketawanya Rabbul Alamin, Allah, sang pemilik penguasa alam semesta ini. Ketika orang itu mengatakan, atastahzi'u minni wa anta Rabbul Alamin. Gimana engkau meledekku padahal engkau Rabbul Alamin? Lalu Allah mengatakan, inni la astahzi'u minka. Aku tidak sedang mengolok-ngolok. Walakinni ala ma asya'u qadir. Tapi aku atas segala sesuatu yang aku kehendaki, aku bisa. Itu Allah Azza wa Jalla jemaah, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Adapun cerita orang yang nanti sudah terbakar di dalam api neraka, yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id, fayakhrujuna qadim tuhishu wa'adu humaman. Orang-orang, ada kelompok manusia-manusia yang dikeluarkan dari api neraka dalam kondisi mereka sudah terbakar jemaah. Udah terbakar. Mereka bahkan disebutkan menjadi seperti arang. Fayulqawna fi nahril hayat. Lalu orang-orang ini dilemparkan di sungai kehidupan yang ada di dekat pintu surga. Fayanbutuna kama tambutul habba fi hamilis sayl. Lalu mereka tumbuh jemaah. Ketika dilemparkan di sungai itu, tumbuh. Yang awalnya seperti arang itu, tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian ketika dibawa oleh banjir ya. Biji-bijian kalau dibawa banjir itu nanti ke sana, tahu-tahu ada tumbuh pohon ini, tumbuh pohon ini, tumbuh pohon ini. Seperti itulah orang-orang yang terakhir dikeluarkan dari api neraka, dari mereka yang diazab di neraka. Kalau cerita tadi adalah cerita orang yang terakhir melewati sirat. Seperti ini para ulama berusaha menggabungkan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang terakhir yang masuk surga dan orang terakhir yang keluar dari api neraka. Jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan makanan pertama penghuni surga? Apa yang mereka makan? Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang kelompok pertama yang masuk surga. Sebelum kita bicara makanan, kita bicara tentang kelompok pertama yang masuk surga. Orang pertama yang masuk surga siapa? Kita semua tahu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang sekarang Perancis dan orang-orang kafir lainnya sedang berusaha untuk meledek, memperolok Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, padahal beliau orang yang pertama masuk surga. Apa dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatal badr." Kelompok pertama yang masuk surga itu rupa mereka seperti rembulan di malam purnama. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 16 ya. Ya. Antum kalau ngelihat purnama pada tanggal 14 malam 15, Allahu Akbar. Seperti itu wajah mereka. Cerianya,
cerahnya, berseri-serinya seperti rembulan di malam purnama. Bukan wajah mereka seperti rembulan seperti rembulan bundar seperti itu, enggak. Artinya dalam keceriaan mereka, dalam keindahan mereka. Itu yang pertama. Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyin fis sama'i dha'atan. Yang selanjutnya itu seperti bintang gejora yang paling terang yang antum lihat. Yang paling terang seperti itu. Semuanya ceria. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka berseri-seri. Setelah kusut, kusam, lelah, capek selama hidup di dunia, saatnya mereka merasakan kenikmatan yang Allah telah janjikan kepada mereka. La yabulun. Mereka nggak kencing. Soalnya kita mau bicara makanan. Mereka itu nggak kencing. Bicara minuman. Orang banyak minum, banyak kencing. Di surga nggak ada kencing. Wala yataghawwatun. Nggak ada BAB. Nggak ada toilet di surga Allah Azza wa Jalla. Kita di dunia tatkala melakukan perjalanan. Nih kemarin nih. Teman-teman yang mungkin libur panjang ya. Yang berangkat menuju ke puncak. Yang mereka kebayang mendapatkan segala kenikmatan. Awal sampai villa cari toilet biasanya. Rebutan cari toilet. Ngantri toilet. Itu dunia. Surga Allah nggak ada. Nggak ada awal masuk surga cari toilet ya. Kemana cari toilet? Nggak ada. Hilang semua itu. Wala yadfulun. Sampai ludah pun tidak. Antum kalau ngelihat orang ludah, gak seneng kita. Surga gak ada yang ludah. Gak ada riak-riak. Wala yamtakhitun. Gak ada mukhat itu yang keluar dari tenggorokan biasanya. Riak tuh. Yang sekarang dengan corona ini, mungkin kita dapat melihat orang-orang bagaimana riaknya itu memenuhi paru-parunya. Memenuhi kerongkongannya. Sehingga dia memerlukan alat bantu pernafasan. Nanti di surga nggak kencing, nggak BAB, nggak ngeludah, nggak keluar riak. Amsyatuhumudz zahab, sisir mereka dari emas. Sisirnya dari emas. Warashuhumul misik, aroma mereka misik jemaah. Wa majamiruhum al-uluwa udut tayyib, dan dupa mereka itu dari ud, dari kayu gahru. Yang kalau antum lihat kayu gahru ini ternyata jemaah 1 kilonya ada yang lebih mahal dari emas. Iya. Ada yang 1 kilo 80.000 US dollar. Emas berapa 1 kilo? Kalau emas 1 kilo itu 1 juta, berarti 1 M. Nah, ya kurang lebih sama emas kira-kira. Kayak gitu tuh yang dipakai oleh mereka. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, buat apa mereka nyisir? Bukankah mereka rambutnya indah selalu? Ada apa mereka mau pakai parfum misik? Kan mereka wangi. Ada apa mereka mau pakai tadi dupa yang dibakar ya seperti itu. Sampai para ulama berbicara, majamir itu dari majmarah, tempatnya bara api. Jadi nanti itu kayu gahru itu nggak dibakar dengan api, aromanya keluar, dinikmati. Artinya kenikmatan mereka menikmati seperti dalam kehidupan dunia, akan tetapi bukan karena lapar, bukan karena ingin bersenang-senang. Jadi mereka nyisir rambutnya karena ingin bersenang-senang dari emas ya ma. Azwajuhum al-hurul 'ain ala khalqi rajulin wahid. Istri-istri mereka bidadari yang matanya jelita. Allahu Akbar jemaah. Bola matanya
Besar, hitamnya hitam, putihnya putih. Ala khalqi rajulin wahid. Semua yang masuk surga itu perawakannya perawakan satu orang. Ala surati abihim Adam sittuna dhira'an. Dalam rupa bapak mereka, Nabi Adam alaihissalam, sittuna dhira'an fis sama'. Tingginya 60 hasta. Seperti yang sudah pernah kita bahas. Itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang lainnya, aniyatuhum fiha dhahab. Yang namanya mereka, wadah-wadah mereka tercipta dari emas. Sendoknya emas, garpunya emas, piringnya emas, gelasnya emas. Antum lihatlah raja-raja sekarang tuh, Masya Allah. Bukan sekarang ya, raja-raja dulu tuh. Kalau mungkin digambarkan gelasnya dari emas ya, kursinya dari emas, sendoknya dari emas. Dan kita tahu seorang mukminah nggak boleh pakai wadah-wadah dari emas dalam makan. Nggak boleh. Walaupun itu perempuan. Kenapa? Yang pakai di dunia bisa nggak pakai di akhirat nantinya. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Buat setiap orang di antara mereka 2 istri. Itu paling rendah 2 bininya. Yang lainnya tergantung amalannya nanti 2 bininya aja. Yura mukhu suqihima min wara'il lahm minal husn. Kata Nabi SAW, sumsum betisnya itu kelihatan dari balik daging. Kelihatan tembus pandangnya. Dari indahnya dia. La ikhtilafa bainahum. Nggak ada perselisihan di antara penghuni surga. Wala tabaghud. Nggak ada kebencian di antara mereka. Kita ketika di dunia nggak suka sama fulan, nggak suka sama fulan. Tapi di surga hilang semua itu. Nggak ada hasad, nggak ada iri, nggak ada dengki. Kan udah kita bahas. Bahwasanya tatkala mereka melewatin sirat, mereka ditahan di atas jisr, di atas kontorah. Sebelum masuk surga, disitulah dibersihkan hati mereka. Agar mereka pantas untuk masuk surga Allah SWT. Lalu dikatakan, yusabbihunallah bukratan wa ashiyya. Hati mereka hati satu orang, dan mereka bertasbih. Memuji Allah SWT di waktu pagi dan di waktu petang. Ahibati fillah. Itu yang orang-orang yang masuk surga. Awal kelompok masuk surga. Terus sampai surga makan apa mereka? Apa hidangan pertama yang diberikan kepada mereka? Yang jelas di surga itu semuanya boleh dimakan. Allah berfirman di surat Al-Waqi'ah ayat 20-21. Nah. Yes. Nah. Tafadhal. Wa fakihatin ma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Nah, ada buah, ada daging. Ustadz, ana vegetarian, Ustadz. Semuanya yang kau inginkan kau bisa makan. Mau yang buah, mau yang sayur, yang suka daging-daging, semuanya. Makanya Allah katakan di surat Zukhruf ayat 71. Allah menjelaskan secara umum tentang kenikmatan bagi orang-orang yang masuk surga Allah SWT. Nggak ada pantangan di sana. Di dunia banyak makanan enak tapi pantangan buat kita. Karena apa? Karena kolesterol, karena darah tinggi ya. Berapa banyak orang yang suka makan durian tapi nggak berani makan banyak-banyak. Dia katakan, aduh nggak takut anak. Ada yang dikasih satu, hadza zen, aduh afwan. Ya, hadhi dunia. Tapi di sana Allah katakan di surat Zukhruf ayat 71, fadhal. Az-Zukhruf ayat 71.
عليهم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Pada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalam. Barakallahu fikum. Apa yang kau inginkan kau akan dapatkan. Cuma biasanya kalau kita masuk ke hotel bintang 5 atau bintang 7, ada welcome drink. Ada minuman selamat datang buat mereka. Minuman sambutan. Nanti di surga mereka nggak langsung minum. Nggak dikasih welcome drink. Kenapa? Karena welcome drinknya di padang mahsyar. Welcome drinknya di telaga Nabi SAW. Mereka udah minum di sana. Maka tatkala mereka masuk ke surga Allah Azza wa Jal, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, takunul ardu yaumal qiyamah khubzatan wahidah. Pada hari kiamat bumi itu akan menjadi roti, satu buah roti yang besar. Yatakaffa'uhal jabbar biyadihi kama yatakaffa ahadukum khubzatahu fis safar. Allah Azza wa Jal memegang ini roti, menggoyang-goyangkannya dengan tangannya sebagaimana salah seorang di antara kalian ketika bikin roti digoyang-goyangkan rotinya itu. Sampai akhirnya roti itu jadi rata. Nuzulan di ahlil jannah. Itu sebagai jamuan untuk penghuni surga. Bumi atau jadikan roti. Subhanallah. Roti yang besar sekali. Nabi sedang menyampaikan hadis itu, tahu-tahu datang seorang dari kalangan Yahudi. Dia mengatakan, Barakar Rahman alaika ya Abul Qasim. Semoga Allah yang Maha Pengasih memberkatimu, wahai Abul Qasim. Ala ukhbiruka binuzuli ahlil jannah yaumal qiyamah. Engkau mau enggak aku kasih tahu? Dengan suguhan pertama penghuni surga. Sajian pertama penghuni surga. Qala bala, kata Nabi SAW. Nah, aku mau dikasih tahu. Qala takunul ardu khubzatan wahidah. Bumi akan jadi roti, satu roti. Subhanallah jamaah. Sekarang di dunia ini ada orang bikin roti terbesar, terpanjang, berapa panjang, berapa besar. Nanti bumi ini jadi roti. Orang Yahudi ini mengatakan nanti bumi akan jadi roti, satu buah roti. Ketika orang Yahudi mengatakan itu, Rasulullah SAW memandang kepada kami. Artinya yang beliau sampaikan baru saja sama dengan yang dikatakan orang Yahudi. Karena kita tahu, sejatinya orang-orang Yahudi itu mengikuti agamanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka membuat penyimpangan-penyimpangan dalam agama tersebut. Thumma dhahik. Kemudian Nabi tertawa sehingga gigi gerahamnya kelihatan. Thumma qala, ala ukhbiruka biidamihim. Yahudi ini mengatakan lagi, mau nggak aku kasih tahu kalian? Tunggu. Thumma dhahika hatta badat nawajih. Thumma qala. Nabi SAW mungkin yang mengatakan ini bukan orang Yahudi. Tapi dalam riwayat orang Yahudi yang mengatakan ini tentang, dan Nabi ada di situ, tentang lauk pauk mereka. Kan roti ini bukan lauk pauk. Tapi roti ini seperti untuk karbohidratnya. Terus lauk pauknya apa? Kata qala idamuhum balam wa nun. Dikatakan bahwasanya lauk pauk mereka adalah balam dan nun. Qalu wa ma hadha? Apa itu? Thawr wa nun.
Wa ya'kulu min zaidati kabidihi ma sab'una alfan. Dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan lauk pauk mereka adalah sapi jantan dan ikan paus. Sapi jantan dan ikan paus. Ya'kulu min zaidati kabidihi ma sab'una alfan. Akan memakan dari bukan hatinya ikan paus, tapi di hati itu ada seperti daging yang muncul, yang tambahan. Jadi bukan hatinya, tapi tambahan hatinya itu. Dari itunya saja yang makan itu 70.000 orang. 70.000 orang. Bayangkan gimana hatinya, gimana ikan pausnya besarnya. Ahibati fillah. Di sini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya, fama tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah. Apa sajian pertama bagi mereka? Qala ziyadatu kabidil hud. Tambahan hati ikan paus. Ingat, bukan hatinya tapi tambahan hatinya. Qala wa fama ghidauhum ala ithriha. Setelah itu mereka makan apa? Disebutkan ghidha, bisa jadi makan siang mereka. Kan disebutkan penghuni surga itu sebelum waktu siang, waktu qailulah, mereka tuh sudah ada di surga. Apa yang mereka makan pada waktu itu? Qala yunharu lahum thawrul jannah. Disembelihkan bagi mereka thawr, sapi jantan surga. Ya'kulu min atrofiha. Mereka makan dari ujung-ujungnya. Makan dari ujung-ujungnya jemaah. Artinya yang namanya sapi tatkala dipotong, kadang-kala dibikin sapi guling sehingga orang makan dari ujung-ujungnya. Yang jadi pertanyaan, berapa besarnya, seberapa besar sapi ini? Di dunia kita melihat, oh presiden berkorban sapi besarnya 1,3 ton, 1,2 ton. Masya Allah, itu sebuah yang sangat menakjubkan. Ada sapi besarnya 2 ton, 3 ton. Bayangkan nih. Tadi disebutkan dalam hadis yang pertama kita baca, dari hatinya yang ikan paus dan hatinya thawr ini, makan dari sana 70.000 orang. Kita sapi satu mau dibagikan buat kurban. Ya kalau 1 ton, dapatnya mungkin 600 kilo hanya untuk 60 orang, 600 orang. Satu orang dapat 1 kilo. Gimana kalau bicara 70.000 orang yang memakannya? Qala fama syarabuhum alaih. Ini riwayat dari Thauban bahwa orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW, mengetes kenabian Nabi SAW. Ahibati fillah. Kita sekarang di masa ada orang-orang yang memperolok-olok Nabi kita Muhammad SAW. Baik, mereka nggak percaya kalau Nabi kita adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Silahkan, engkau buktikan. Orang tuh ketika menuduh fulan ini umpamanya sebagai pencuri, buktikan apa yang dia curi. Bagaimana dia mencuri. Tatkala mereka menuduh bahwasanya Muhammad SAW bukan utusan Allah, silahkan datangkan buktinya. Orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin itu datang kepada Nabi SAW minta bukti. Engkau Nabi, apa buktinya kalau engkau Nabi SAW? Salah satunya orang Yahudi ini tanya, apa makanan pertama penghuni surga? Dikatakan nama Nabi SAW, ziyadatu kabidil hud. Tadi tambahan hatinya ikan paus. Terus setelah itu, makan siangnya apa? Disebutkan. Setelah itu mereka akan menikmati sapi jantan. Yang gede jemaah, Masya Allah.
Terus fama syarabuhum alaih. Setelah itu minumnya apa mereka? Setelah makan ini itu, qala min ainin tusamma salsabila. Dari mata air yang namanya salsabila. Qala sadaqta. Iya, benar kata Yahudi. Jamaah rahimakumullah. Kadangkala ada yang bertanya, Anda membaca fatwa para ulama yang ditanya, kenapa Ustadz ya, kok yang dimakan itu tambahan hati ikan paus tadi? Apa hikmahnya? Kok nggak makan buah dulu? Kan biasanya orang kalau mau makan katanya makan buah dulu lah biar pencernaannya enak ya. Atau makan apa istilahnya kalau di sini? Makanan pembuka itu? Hah? Appetizer? Appetizer itu biasanya sayur-sayuran ya. Kadangkala ada salad. Ada ya model kayak gitulah. Ini kok langsung hatinya. Tambahan hatinya ikan paus. Setelah itu makan sapi jantan. Para ulama menyebutkan wallahu a'lam bishawab, nggak tahu kita apa hikmahnya. Yang jelas ada hikmahnya. Kenapa? Karena manusia ini yang masuk surga dalam kondisi perutnya kosong. Mereka hanya minum di telaga Nabi SAW. Mereka adalah manusia dengan jasad baru. Jasad mereka baru, bukan jasad yang pernah dipakai dahulu. Kenapa? Karena sudah ada perubahan. Tinggi mereka setinggi 60 hasta seperti Nabi Adam alaihissalam. Yang tua renta umurnya sama 33 tahun nantinya. Balik seperti itu semua. Maka sebagian ulama mengatakan ya wallahu a'lam bisa jadi itu tambahan hati ikan paus itu bisa memudahkan mereka untuk mencerna makan sesudahnya, untuk mengkondisikan tubuh mereka karena mereka tidak akan kencing, tidak akan BAB, ya segala macam. Tapi yang jelas kita nggak tahu kenapa. Sekarang, Anda tadi sempat buka, ternyata ada yang jual minyak hati ikan paus. Ya mungkin dikatakan minyak hati bisa ini, bisa itu, bisa itu. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan yang seperti itu dibuktikan secara medis untuk di dunia. Tapi di akhirat nanti, Nabi SAW menjelaskan hal itu. Ini makanan pertama. Nanti yang lainnya bebas mereka menikmatin apa yang mereka inginkan. Dan orang-orang yang masuk surga itu nanti mereka tahu sama rumah mereka. Tempat mereka di mana mereka tahu. Sebagaimana mereka lebih tahu dengan rumah mereka di dunia. Kecuali orang yang terakhir masuk surga tadi. Ketika dia disuruh masuk, bayangan dia kayaknya udah penuh. Berbeda dengan orang-orang yang pertama masuk surga Allah Azza wa Jalla. Haibati fillah. Untuk mendapatkan, ini baru sedikit cerita kita tentang surga ya. Kira-kira untuk mendapatkan itu kita harus bayar berapa? Harus bayar berapa kita? Orang-orang ke puncak aja ya. Kemarin nih kita lihat. Mereka nggak lama di puncak. Nggak selama-lamanya di puncak. Mereka harus bayar mahal. Mereka harus capek. Mereka harus lelah. Tapi mereka lakukan itu. Tapi untuk surga Allah SWT, apa yang sudah kita lakukan? Makanya cerita Allah Azza wa Jalla tentang penghuni surga. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang tatkala di malam hari sedikit tidur mereka. Sedikit tidur mereka. Sekarang orang tidur berapa jam? Oh harus sekian jam, sekian jam, sekian jam. Taib, ada orang yang nggak perlu sebanyak itu, dia cukup tidurnya. Itu penghuni surga ketika di dunia sedikit tidur mereka. Sedikit mereka meletakkan tubuh mereka di atas kasur, di atas ranjang. Karena mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di waktu sahur,
sebelum subuh itu, apa yang dilakukan penghuni surga ini ketika di dunia? Yastaghfirun. Mereka itu beristighfar, minta ampun sama Allah SWT. Habis sholat malam, habis baca Quran, habis ruku, habis sujud, terus berbangga dengan amalannya? Tidak. Mereka malah takut sama Allah SWT. Yang terjadi sama mereka, mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiik. Itulah cerita tentang orang terakhir masuk surga dan makanan pertama penghuni surga. Semoga kita tidak menjadi orang yang terakhir masuk surga, tapi kita termasuk orang-orang yang awal-awal masuk surga. Ya, kemudian semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan jalan kita menuju surganya. Barakallahu fikum. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan. Tafadhal. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustadz kami, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala, atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kami panggil langsung pada Al-Ukht Yuliza dari Bekasi. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan baik, Ustaz. Naam, tafadhal. Iya ini Ustaz, kalau di rumah nih anak saya yang baru belum genap usia 6 tahun nih Ustaz. Nah, kalau Ustaz kajian Ustaz dengar gitu kan. Nah yang kemarin ini ada yang tentang surga dan neraka. Lalu dia menyimpulkan sendiri nih Ustaz, bahwa neraka ini warnanya merah, surga itu putih Ustaz. Dia minta pembenaran saya, begitukah? Enggak, surga neraka, saya belum bisa menjawab Ustaz. Hanya senyum aja. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya menjelaskan tentang surga dan neraka tersebut kepada dia? Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam jemaah. Barakallahu fiik ya. Pertanyaan yang menarik ya. Tentang anak-anak kita. Kadangkala kita menjelaskan sesuatu kemudian dia menyimpulkan dengan sendirinya. Kalau bicara api, maka anak kita akan berpikir api itu warnanya merah. Karena itu yang bisa dia lihat. Tapi kalau kita tunjukkan kepada dia ada api yang berwarna biru. Ada api warnanya biru. Sehingga bisa jadi api itu merah, bisa jadi biru. Yang katanya semakin panas, warna api itu berubah. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan api neraka ini. Katanya api neraka ini dihidupkan selama 1000 tahun. Dengan warna merah. Merah selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, dia berubah jadi putih. Api itu. Setelah merah, dia berubah jadi putih. 1000 tahun pula, dia berubah menjadi hitam. Fahiya saudaun muzlimah. Maka neraka itu dikatakan gelap gulita, hitam gelap gulita. Namun hadis yang Anda sampaikan tadi diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mendhaifkan hadis tersebut, termasuk Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi kalau anak kita kebayang api itu merah, nggak ada masalah. Memang itu yang bisa dia lihat. Bahkan Allah SWT menjadikan api itu sebagai peringatan. Api dunia ini sebagai peringatan buat kita. Afara'aitumun nar allati turun. Kalian lihat nggak tuh api yang kalian hidupkan? Itu sebagai pembanding buat kita tentang nanti neraka, dan kita sampaikan kepada dia bahwa neraka tentunya lebih dari itu siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya satu dari 69 bagian yang ada di surga, yang ada di dunia ini. Adapun surga, kalau dikatakan surga itu warnanya putih, jadi mungkin kalau kita ngelihat memang orang-orang surga itu putih-putih. Allah mengatakan فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. Adapun orang-orang yang putih wajah mereka, maka mereka berada dalam rahmat Allah SWT. Adapun penghuni surga, Allah katakan وَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, yang hitam wajah mereka. Jadi kalau maksudnya putih itu mereka berseri-seri, mereka bersenang-senang di sana, nah. Tapi kalau warnanya surga, ya segala warna.
Ada buah yang warnanya merah, ada buah yang warnanya hijau, ada buah yang warnanya coklat. Segala warna ada di sana. Sebagaimana kita tahu pula, sungai-sungai surga itu bermacam-macam dan warnanya pun berbeda-beda. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak. Nah. Kami panggil Ummu Malik, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Wa fiik wa barak. Berkenaan dengan adanya instruksi dari pemerintah untuk vaksin COVID, itu kan yang pertama dokter dan tenaga kesehatan. Masya Allah. Sementara dari sisi medis, kami itu udah menyurati ID ya Ustadz ya, secara formal, secara resmi, bahwa karena vaksin itu belum melewati uji tahap 3 yang belum terbukti keamanan dan keefektifannya, makanya kami itu secara baik-baik itu menolak dulu Ustadz. Nah, dari segi syar'inya bagaimana? Apakah itu memang sebuah maksiat yang memang wajib untuk ditolak, dan secara syar'i juga apakah seharusnya penguasa yang dicoba duluan, divaksin duluan, baru rakyat gitu Ustaz? Barakallahu fiik. Iya, Ummu Malik, barakallahu fiik. Naam jamaah. Ya, berkaitan dengan ketaatan kepada ulil amri. Ya, kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Kita sebagai seorang muslim harus patuh dan taat kepada pemerintah kita. Selama, ingat, bukan ketaatan yang mutlak. Selama ketaatan itu tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketika ketaatan itu bertentangan, maka kita nggak boleh taat. Nggak nurut sama mereka nggak apa-apa. Di masa Nabi SAW pernah ada satu kelompok pasukan yang dikirim sama Nabi SAW. Sama satu komandan mereka. Nabi berpesan taati pemimpinmu. Dalam perjalanan, komandannya ini marah. Ketika dia marah, dia minta kepada anak buahnya untuk ambil kayu dan bikin kayu bakar. Bikin api unggun. Setelah jadi itu api, dia mengatakan kepada anak buahnya, dalam kondisi dia marah, masuk ke api. Kalian masuk ke api. Itu pasukan bingung. Yang satu mengatakan, kata gimana kita masuk ke api? Kita ini kepingin lari dari api neraka. Kok kita sekarang masuk ke api? Yang satu kelompok mengatakan, Nabi SAW menyuruh kita taat sama dia. Gimana kata dia? Akhirnya dalam posisi khilaf nih pasukannya, komandannya amarahnya hilang. Selesai sudah. Gak terjadi. Ada sahabat yang masuk ke api, gak ada. Sampai kota Madinah dikasih tahu Nabi sama Nabi SAW. Artinya berita tadi sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mendengar berita tersebut, lalu beliau mengatakan, kalau ada yang masuk ke api tadi, nggak akan keluar lagi kalian dari api. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kepada pemimpin, kepada penguasa, kepada komandan itu fil ma'ruf. Dalam amalan-amalan yang ma'ruf, yang baik memang. Yang di situ ada kebaikan, bukan kemaksiatan. Apalagi yang berkaitan dengan nyawa manusia. Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Berkaitan dengan vaksin ini, kalau memang tadi
secara medis ya. Kalau dikatakan para dokter sendiri pun nggak mau. Soalnya kalau Anda lihat, kenapa kok dimulai dengan para medis sama dokter? Karena mereka orang yang paling riskan terkena COVID. Disebabkan mereka berinteraksi dengan orang-orang yang terkena COVID. Sehingga mau nggak mau mereka harus kebal dulu nih sama virus ini. Tapi kalau itu sudah terbukti. Kalau belum terbukti, bahaya, bisa jadi tim medis ini malah nantinya akan menjadi korban yang seharusnya dia bisa membantu orang lain gara-gara dia pakai vaksin yang belum teruji. Umpamanya tadi baru uji pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Sebelum selesai maka itu membahayakan tim medis. Sehingga Anda rasa apabila tadi dikatakan ya mereka tulis surat ke ID agar pemerintah kalau memang mau mencoba, jangan dicoba kepada tim medis karena mereka orang-orang yang sangat dibutuhkan kalau sampai gagal. Karena namanya percobaan ini ya bisa sukses bisa gagal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Barakallahu fiik Ustaz. wa fiik wa barak. Nah. Di Al-Quran surat Asy-Syu'ara di ayat 30 dikatakan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Apabila orang atau penduduk terkena musibah wajib dibantu atau malah kita membencinya karena artinya orangnya berbuat maksiat seperti syirik, zina, LGBT dan lain-lain. Dan apa beda musibah akibat murka Allah seperti di Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30 tadi, atau musibah karena tanda Allah inginkan kebaikan untuknya di hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Barakallahu fikum. Ya jemaah, berkaitan dengan musibah, Allah Azza wa Jal menjadikan kehidupan ini sebagai bala. Allah sudah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in, kami benar-benar akan menguji kalian. Bisyai'in minal khauf wal ju', rasa takut, rasa khawatir. Takut dengan masa depan, takut sama anak-anak kita, takut sama diri kita. Wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kekurangan harta, kekurangan buah, kekurangan kerusaknya hasil panen. Ditinggal mati orang-orang yang kita cintai, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Taib. Di surah Asy-Syu'ara tadi dikatakan bahwa musibah itu fabima kasabat aidikum, karena perbuatan kalian sendiri. Bagaimana sekarang kemudian ada hadis yang mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihud din. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah akan kasih bala kepada dia. Gimana nih menggabungkan antara hadis dan ayat-ayat ini? Yang pertama, ya, penyebab musibah itu bisa jadi dosa. Di antara sebab musibah itu adalah dosa. Dengan musibah ini, dosanya itu bisa dihapuskan. Kalau digabungkan dengan hadis tadi, kalau Allah ingin kebaikan kepada seseorang, Allah kasih bala tuh orang. Berarti orang yang dikasih musibah ini bisa jadi Allah sayang sama dia supaya dosa-dosa dia diampuni dengan musibah tersebut. Jadi salah satu sebab, ingat salah satu sebab. Karena sebab musibah ini macam-macam. Kalau kita lihat para nabi dikasih musibah, dikasih sakit untuk diangkat derajatnya. Tapi kalau orang-orang yang banyak dosa dikasih musibah disebabkan dosanya, tapi untuk dihapuskan dosa-dosanya. Jadi intinya musibah itu mengandung unsur kebaikan kalau kita berpikir dengan sehat. Terus apa kita nggak bantu tuh orang-orang yang kena musibah? Kita bantu, udah cukup musibah itu sebagai hukuman kalau dia pelaku dosa umpamanya. Orang kampung itu banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesyirikan, kemaksiatan.
Terus mereka terkena musibah banjir, bandang umpamanya. Rusak rumah-rumah mereka. Hasil panen mereka tidak bisa diharapkan kembali. Bagaimana sikap kita? Apakah kita biarkan mereka atau kita membantu? Kita membantu mereka. Dengan harapan di sini mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka jadi ingat sama Allah SWT. Jadi intinya kalau orang itu jahat umpamanya. Lalu terkena musibah, bisa jadi ini kebaikan buat dia. Asalkan dia mau sadar dan kembali kepada Allah SWT. Dihapuskan dosa-dosa dia. Asalkan dia sabar. Berapa banyak orang yang taat sama Allah setelah terkena musibah. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Tatkala dia dapat musibah, tidak bersabar, tidak menerima dengan takdir Allah Azza wa Jal, maka pada waktu itu jadi azab buat dia. Jadi secara kasat mata sama-sama. Kalau kita lihat nih, orang yang terkena COVID, sama-sama kena COVID. Ada 10 orang semuanya kena COVID. Ada 200 orang semuanya kena COVID. Ada umpamanya 10.000 orang kena COVID. Lu kan sama kena COVID. Tapi berbeda-beda sikap mereka. Ada yang satu dengan kena COVID semakin dekat sama Allah SWT. Dia menerima kondisi tersebut. Dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Dia berusaha untuk memperbaiki diri. Ini musibah yang menimpa dia. Ya insya Allah akan mengangkat derajat dia. Yang satu marah-marah dia. Oh ini gara-gara fulan, gara-gara fulan, gara-gara fulan. Dan dia tidak bersabar. Maka bagi dia jadi azab itu musibah. Padahal sama-sama kena COVID. Jadi tentang bagaimana kita menyikapinya. Sehingga musibah itu akan menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat. Atau udah kena musibah di dunia. Nanti di akhirat diazab oleh Allah SWT. Allah mengatakan kadzalikal azab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ketika Allah membakar kebun ladang milik 3 orang tuh, gara-gara mereka nggak mau sedekah, nggak punya niat untuk berbagi, Allah bakar ladang mereka. Lalu Allah mengatakan seperti itu azab Allah SWT. Dan azab akhirat lebih pedih lagi. Jadi azab tuh buat 3 orang itu. Namun menjadi penghapus dosa tatkala mereka sabar ya. Dan semoga menjadi pengangkat derajat tatkala mereka menerima musibah yang menimpa mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari YouTube Ustaz. Tertulis di sini, kalau wanita di surga gimana Ustaz? Apa punya suami 2 juga? Ya, perempuan maunya apa sih? Maunya perempuan apa? Perempuan yang sehat di dunia itu nggak mau punya suami 2. Nggak mau. Dia akan tersiksa. Suami 2 itu bukan nikmat buat dia, tapi penyiksaan buat dia. Itu di dunia. Makanya perempuan-perempuan yang na'udzubillah yang jadi pelacur, yang digilir oleh 4 orang, 5 orang, atau 2, 3 orang, dia tersiksa, dia nggak mau sebenarnya hal itu. Dia nggak punya syahwat untuk itu. Tapi kebanyakan perempuan-perempuan yang jadi pelacur yang kemudian berapa kali dia melayani laki-laki dalam semalam, itu karena ada germonya, karena ada yang menjual dia, baru dia melakukan itu. Anda membaca bagaimana mereka disiksa ya. Untuk melayani 2-3 orang. Bahkan dalam kondisi mereka sedang datang bulan. Mereka harus minum pil. Na'udzubillah. Pezina-pezina itu. Mereka tersiksa. Jadi perempuan itu tidak menginginkan dia punya 2 laki-laki. Nggak menginginkan. Di dunia nggak. Walaupun dia dikatakan nakal. Itu mungkin ada orang-orang yang menyimpang. Tapi secara umum mereka nggak mau. Makanya bagi dia nanti di surga, ya 1. Enak banget suami punya banyak. Iya, suamimu enak. Engkau pun enak. Nggak ada lagi di situ hasad, iri, dengki ya. Ini tahu-tahu laki-laki, Masya Allah punya perempuan ada 72 Ustaz, istrinya Ustaz. Anak sendirian, engkau akan bersenang-senang. Apa yang kau inginkan? Fiha ma tashtahihil anfus. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa.
Apa yang kau inginkan? Kalau laki-laki ingin 2, ingin 3, ingin 4, ingin laki-laki. Maka yang dia inginkan dia akan dapatkan. Perempuan engkau ingin apa? Engkau ingin laki-laki yang baik, ini itu. Engkau akan dapatkan hal itu. Yang disukain oleh mata, dilihat oleh mata. Engkau akan kekal selama-lamanya di sana. Subhanallah jamaah. Ana membaca tentang perbincangan tentang seorang muslim yang berangkat ke London waktu itu. Terjadi dialog tentang masalah poligami. Karena salah satu yang dianggap merendahkan wanita oleh orang-orang kafir itu syariat poligami dalam Islam. Akhirnya dia ini muslim sama istrinya. Pakai cadar istrinya. Kemudian ada perempuan-perempuan yang sedang dialog di sana. Di rumah makan kata dia. Setelah itu mereka ngobrol tentang poligami ya. Subhanallah. Mereka sedang menuangkan minuman. Ketika mereka menolak tentang poligami. Dan seharusnya kalau poligami boleh. Berarti perempuan juga boleh lebih dari satu. Lalu sang laki-laki mengatakan. Kita lihat nih ceret ini kata dia. Ceret ini dapat mengisi 5 gelas atau 4 gelas. 4 gelas bisa diisi. Tapi gelas-gelas itu nggak ngisi ceret. Karena ceretlah yang mengisi gitu. Gimana kok ini dikembalikan ke ceret? Jadi 4 itu diisi oleh 1 ceret bisa. Tapi 1 gelas mengisi 4 ceret nggak bisa. 1 gelas, tadi kan 4 gelas tuh diisi 1 ceret. Taib. 4 gelas isi 1 ceret. Bisakah 1 gelas mengisi 4 ceret? Nggak bisa. Begitu pula dengan masalah poligami ketika dia menjelaskan hal itu. Jadi secara fitrah perempuan itu nggak ingin dia dinikahin oleh 2 laki-laki. Nggak ingin. Apalagi 4 laki-laki. Nggak ada perempuan yang mau. Kecuali tadi perempuan yang menjual dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita membayangkan dan optimis bahwa kita akan masuk surga disebabkan amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan seperti salat 5 waktu, salat sunnah, puasa sunnah, sedekah, berbakti pada orang tua dan lain-lain. Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Pertanyaan ini menarik. Seorang mukmin itu harus optimis. Berbaik sangka sama Allah SWT. Mengharap amalannya diterima. Insya Allah aku masuk surga. Tapi dia juga harus takut. Karena dia gak ada jaminan masuk surga. Sedangkan dia punya banyak kesalahan. Tatkala dia memandang kepada ibadah-ibadah dia, di sini dia merasa kayaknya insya Allah aku masuk surga. Baik. Sekarang setelah kau memandang kepada ibadahmu, lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Bukan lihat dosa, belum. Kita belum bicara lihat dosa. Ketika engkau melihat kepada ibadahmu, engkau merasa optimis masuk surga. Sekarang lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Sudahkah engkau dengan nikmat itu yang Allah berikan, engkau mensyukuri nikmat itu? Atau ternyata ibadahmu, sholatmu, rukukmu, sujudmu, puasamu pakai nikmat Allah SWT. Sehingga seakan-akan balasan buat engkau, ya udah nikmat dikasih sama Allah kepadamu di dunia. Kalau bicara balasan, ini tatkala kita melihat nikmat yang Allah berikan, ternyata banyak sekali nikmat Allah dan kita belum mensyukurinya. Ibadah itu untuk membayar nikmat ini belum bisa. Kemudian yang ketiga, lihatlah kepada dosa-dosamu. Engkau gak terlepas dari dosa. Jangan sok suci. Orang yang merasa gak berbuat dosa karena dia gak tahu mana itu dosa. Sehingga seorang muslim ibadahnya itu harus optimis, harus berbaik sangka sama Allah, mengharap kepada Allah, tapi dia juga perlu takut sama Allah SWT. Banyak dosaku. Kalau bicara ibadah, ya ibadah Allah yang memberikan taufik kepadaku bisa ibadah. Tapi bagaimana dengan dosa-dosaku?
Kemudian ibadah itu sendiri belum tentu khusyuk, belum tentu sempurna. Ketika engkau sholat 5 waktu, apakah kekhusyuanmu ada bersamamu di setiap rakaat sholat? Atau kadang-kala datang dan pergi? Maka ini menjadi alasan kenapa seorang mukmin ketika beribadah itu adalah raghaban wa rahaban. Dia beribadah dalam kondisi berharap, dia berharap, dia optimis, berbaik sangka sama Allah, tapi dia juga takut. Karena dia tahu makhluk yang tidak sempurna dan banyak-banyak dosa yang dia telah kerjakan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Irma dari Jogja ingin bertanya ya Ustadz. Ada 2 pertanyaan Ustadz tertulis di sini. Yang pertama, apakah penghuni surga bisa melihat neraka dan mengetahui orang yang kita kenal masuk neraka? Dan yang kedua, apakah apakah kita yang masuk surga bisa meminta saudara kita yang masuk neraka untuk diangkat dan masuk surga? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Iya jamaah. Ada 2 pertanyaan di sini tentang apakah bisa penghuni surga melihat penghuni neraka? Bisa. Ketika mereka menginginkan hal itu, bahkan nanti Allah menyuruh orang-orang itu untuk ke neraka. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan, tatkala mereka selamat, orang-orang beriman masuk surga, lalu mereka kehilangan saudara-saudara mereka, kehilangan kawan-kawan mereka. Mereka minta kepada Allah SWT, ya Allah, ya Rabbana, aku punya kawan dulu sholat bareng, kajian bareng, ini bareng, kok aku tidak melihat dia di surga? Lalu diperkenankan bagi dia untuk ke neraka, lalu dia diperbolehkan memberikan syafaat kepada saudaranya. Jadi kalau hal itu mungkin terjadi, seorang yang beriman melihat ke surga dan dia meminta syafaat kepada Allah SWT agar saudara-saudaranya yang masih di dalam neraka, ingat dia beriman. Karena syafaat ini diberikan untuk orang yang Allah ridhoi dan dikasih izin orang itu untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Karena kalau memberikan syafaat tanpa izin ya nggak akan bisa. Jadi kadang-kala kita ngomong sama kawan kita, Ustadz nanti kalau antum nggak jumpain ana di surga, cari ana Ustadz ya. Ya harapannya antum doanya itu jangan seperti itu. Doanya mudah-mudahan kita bareng-bareng masuk surga. Tapi ketika dia mengatakan cari ana nanti di neraka, orang ini bisakah memberikan syafaat? Bisa, asalkan Allah memberikan izin dan Allah meridhoinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian yang selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ada titipan pertanyaan. Teman Ana bertanya, apakah di surga kita bisa minta apa saja termasuk hal-hal yang sebelumnya diharamkan di dunia? Teman Ana bilang dia begitu menahan memakan babi karena tahu itu haram. Nah, bagaimana, apakah di surga bisa mendapatkan itu? Terima kasih. Barakallahu fikum. Kata Allah Azza wa Jalla, fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu semua yang diinginkan oleh jiwa akan Allah berikan. Apa aja yang kau inginkan. Makanya kalau bicara babi memang tidak ada nas yang menjelaskan. Tapi bicara khamr, minuman keras. Minuman keras itu sampai di surga itu Allah katakan wa anharim min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungainya, salah satu sungai yang 4 di surga itu dari khamr, dari minuman keras. Itu kan diharamkan buat kita. Tapi nanti dipersilahkan. Tapi tentunya berbeda. Rasanya tidak akan membuat engkau pening. Karena nggak boleh di surga ada sesuatu yang membuat dirimu sakit. Jadi kalau bicara orang ini kepingin makan babi, engkau memang kepingin makan babi. Insya Allah ketika masuk surga, apa saja yang engkau inginkan, engkau akan dapatkan.
Jadi hal-hal yang awalnya terlarang di dunia nanti akan jadi halal di sana, kecuali memang perbuatan-perbuatan dosa. Mamanya anak kepingin sama istrinya fulan, bisa nanti di surga anak sama istrinya fulan. Nggak bisa yang seperti itu. Tetap ada batasan-batasan yang memang sudah ditentukan. Namun semua yang diinginkan oleh jiwa manusia, yang secara fitrah naluri dia memang ingin, insya Allah dia akan dapatkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbedaan fasilitas-fasilitas antara surga tingkat yang pertama sampai tingkat yang tertinggi? Bukankah kalau sudah masuk surga apapun yang diminta pasti dikabulkan Allah? Afwan barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara apa perbedaannya? Ya berbeda lah. Hanya saja mereka yang berada di tingkatan terendah pun merasa orang yang paling nikmat hidup. Tapi secara kenikmatan beda. Kalau tadi dikatakan masalah bidadari, orang yang mati syahid dinikahkan sama 72 bidadari. Orang yang paling rendah dapat 2 perempuan. Dia dapat 2 perempuan tuh, nikmat buat dia. Makanya tatkala Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim ya, ketika Nabi selesai menjelaskan orang yang paling rendah kedudukannya di surga, orang yang terakhir masuk surga tadi yang kita bahas, Nabi Musa alaihissalam lalu bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi fa'a'lahu manzilatan. Gimana orang yang paling tinggi kedudukannya di surga? Qala ulaika alladhina aradtu gharastu karamatahum biyadi. Mereka orang-orang yang aku menginginkan mereka. Aku menanamkan kemuliaan mereka itu dengan tanganku. Wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ain. Falam tara 'ainun. Dan aku tutup kemudian tempat itu. Distempel sama Allah sehingga nggak ada mata yang pernah melihat tempat itu. Walam tasma' udhunun. Telinga belum ada yang pernah mendengarnya. Walam yakhtur ala qalbi bashar. Dan belum pernah terbetik di hati manusia. Itu surga yang tertinggi, surga Firdaus. Yang bawahnya, yang atapnya itu adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tentunya ada perbedaan. Allah Azza wa Jal mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Bagi mereka derajat-derajat sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Sehingga ketika dikatakan antara orang yang beriman dengan orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah sama orang yang berilmu, beda derajat mereka, kedudukan mereka, semua sesuai dengan amalannya. Cuma bagaimana? Kalau Ustaz kan semua yang diinginkan, iya semua yang kau inginkan kau akan dapatkan. Tapi sesuai dengan kedudukanmu di sana. Di tempat itu, engkau akan dapat bagian di sana. Makanya kalau kita bicara jemaah, stick ya. Ini mungkin Anda kasih contoh ya. Semoga nggak salah Anda memberikan contoh. Orang kepingin makan steak. Baik, ketika ada 10 restoran steak, maka tentunya dari satu tempat ke tempat yang lainnya beda-beda. Kalau di sini kayak rasanya seperti ini, itu steak juga. Engkau suka juga. Di sini engkau makan suka juga. Artinya semuanya enak. Jadi semua restoran steak itu enak, tapi tentunya beda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka sesuai dengan kedudukannya, kedudukan mereka. Kadang-kadang kalau kita lihat ada orang dikasih makan, ya Allah enak banget ya. Buat orang itu enak banget. Buat antum ada yang lebih enak lagi. Jadi ketika antum dikasih itu mungkin biasa-biasa aja. Tapi dikasih yang ini baru antum mengatakan ini enak banget. Sesuai dengan amalan masing-masing. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan pada surat Al-Falaq ayat keempat disebutkan dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Pertanyaannya, mengapa yang disebut perempuan-perempuan penyihir? Apakah hanya perempuanlah penyihir pada
masa itu mohon penjelasannya bagi saya yang awam. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Iya jamaah. Ya ini menarik sekali pertanyaannya. Kenapa kok penyihir itu disebut nafathati fil perempuan-perempuan? Memang kebanyakan penyihir pada masa itu perempuan. Iya. Ada laki-laki tapi jarang yang berkaitan dengan sihir-sihir yang dia niup buhul-buhul ya, kemudian disebarkan kemana-mana. Tapi kalau penyihir yang modelnya menyihir mata orang ya, yang seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam, yang mereka melempar tongkat, mereka melempar tali, kemudian jadi ular, itu mungkin banyak yang laki-laki di sana. Tapi kalau penyihir yang berkaitan dengan meniup buhul-buhul ya, kemudian bagaimana membuat orang ini jadi sakit, membuat orang seperti ini, itu kebanyakan wanita. Kebanyakan wanita. Sehingga kalau kita lihat ada nenek sihir itu perempuan. Jadi kebanyakan memang perempuan yang melakukan seperti itu. Kalau laki-laki juga ada, cuma kebanyakan perempuan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Ogi. Sebelum kita ke kuis. Baik, Ustaz. Oh, kami persilakan pada Al-Akh Guntur Pamungkas Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Masya Allah. Kif halakum Guntur? Alhamdulillah khair Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tafadhal habibi. Ustaz izin bertanya Ustaz. Naam. Apakah dijelaskan dalam suatu riwayat terkait dosa apa yang telah dilakukan dan dosa apa mungkin yang telah diampuni untuk orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk surga yang tadi Ustaz jelaskan Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Jadi kalau bicara siapa sih orang yang terakhir itu? Yang terakhir tadi yang masuk surga dan terakhir keluar dari neraka yang melewati sirat tadi itu. Memang tidak ada secara spesifik ya. Ada beberapa kesimpulan para ulama ya. Mereka menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW. Bisa jadi dia adalah orang yang ada dalam riwayat Imam Bukhari atau Muslim. Orang yang suka ngutangin orang lain. Yang dia nggak punya kebaikan. Ketika dia dihisab, nggak ada kebaikan dia. Dia nggak ada kebaikan dia. Kecuali dia ini suka memaafkan orang lain. Ketika dia nyuruh anak buahnya ini nagih hutang, dikatakan idza wajadta mu'siran fatajawaz anhu. Kalau engkau melihat orang yang kesusahan nggak bisa bayar, udah ampuni dia. Maafkan dia. La'allallahi tajawaz anna. Semoga Allah mengampuni kita. Jadi bisa jadi dia nih orang terakhir. Tapi tidak ada riwayat yang secara jelas yang menjelaskan itu. Jadi hanya ijtihad para ulama untuk menggabungkan beberapa kisah tentang orang tersebut. Kemudian seperti orang yang ketika ditimbang ya. Ingat ketika ditimbang dia nggak ada kebaikannya kecuali la ilaha illallah yang dia milikin ketika itu. Kemudian dengan itu dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Jadi wallahu a'lam bishawab kalau dikatakan dosa apa yang dilakukan oleh orang tersebut menjadi orang terakhir atau amal kebajikan apa yang menyelamatkan dia kemudian ketika melewati sirat lalu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ijtihad dari para ulama untuk mengkompromikan dengan beberapa hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang kayaknya nggak punya kebaikan dia kecuali sedikit ya. Kemudian dengan itu dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita masuk ke kuis, Ogi? Nah. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, ya tema kita lah jemaah. Apa makanan pertama penghuni surga? Ukht Fiala, tafadhali.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Makanan pertama penghuni surga yaitu tatkala di hari kiamat bumi itu menjadi satu buah roti iya, roti. dan Lauk pauknya? lauk pauk mereka itu satu jantan sapi dan hati paus. Barakallahu fiik. Nah, sapi jantan sapi. Nah, ya, sapi jantan dan tambahan hatinya kan paus. Barakallahu fiik. Baik. Ahsanti. Tapi pertanyaan kedua. Bolehkah kita beribadah dengan optimis bahwa kita akan masuk surga dengan amalan kita? Tafadhal. Ummu Elvano, ya, tafadhal. Bu Yuniarti, tafadhal. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, silahkan Ibu. Ustaz, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya yang kumpul sana ya, Pak Ustaz. Ada dua deh. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Iya, boleh. Gimana ibadah yang sebenarnya? Bukankah kita juga perlu takut? Nah, boleh. Tapi kita juga harus seuzon dengan diri kita sendiri bahwa amalan kita belum tentu juga diterima karena sering tidak khusyuk dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Tapi kita juga harus optimis kalau kita nanti bisa masuk surga dengan kita berprasangka baik dengan Allah. barakallahu fiik. Iya, artinya nggak cukup optimis aja, nggak cukup berprasangka baik sama Allah dalam beribadah itu nggak cukup. Kita berprasangka baik sama Allah, insya Allah Allah akan terima. Tapi kita juga harus takut sama Allah SWT, takut amalan kita tidak diterima. Karena kalau orang biasanya optimis aja, ya kadang-kala tadi dia jadi ujub, ya berbangga dengan amalannya, padahal dia juga punya dosa-dosa. Pertanyaan yang terakhir. Orang yang terakhir masuk surga itu dapat apa sih? Kedudukan mereka seperti apa? Apa yang mereka dapatkan? Bu Yuniarti, tafadhal. Apa Ustaz? Pertanyaannya kurang jelas tadi apa? Pertanyaannya, orang yang terakhir masuk surga itu dapat apa aja dia di surga? Aduh. Naam, tafadhal. Mungkin Akh Andri Azdi Putra, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimalnya itu dia dapat 2 istri ya Ustaz. Minimalnya dapat 2 istri. Terus dapat apa lagi? Sama dia itu dapat 10 kali lipat nikmat dunia Ustaz. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Itu orang yang terakhir masuk surga, maka berjuanglah. Karena masih panjang jalan menuju ke surga Allah SWT. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Ustadz Ogi. Barakallahu fikum. Tafadhal. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustadz kami Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan dan
jawaban yang telah disampaikan. Dan kami mohon pada para penanya yang tidak tersampaikan pertanyaannya karena jumlah pertanyaan yang sangat banyak yang masuk pada kami dan keterbatasan waktu. Kemudian kami ingatkan pada para pemenang hari ini untuk bisa menghubungi kontak person yang tertera pada poster kajian hari ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan yang dapat kami siarkan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.